Robben kembali pensiun dari dunia sepak bola. Sebelumnya, Robben memutuskan pensiun usai kontraknya di Bayern Munchen habis pada akhir musim 2018-2019. Akan tetapi, setahun setelahnya, Robben memutuskan untuk kembali ke atas lapangan hijau. Pemain Belanda itu bermain untuk klub masa pertamanya FC Groningen. Robben memiliki niat mulia yaitu membantu Groningen keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi virus corona. Namun, pada pertandingan pertamanya, Robben menderita cedera sehingga karirnya di sana terganggu. Cedera itu membuat Robben hanya membuat 7 penampilan untuk Groningen di musim lalu. Setelah musim yang buruk, Robben akhirnya gantung sepatu lagi. Meski gagal di musim terakhirnya, ia akan tetap dikenang sebagai salah satu pesepak bola terbaik di generasinya. Manchester United lepas 2 pemain ke Olimpiade Tokyo 2020. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengizinkan Eric Bailly dan Amad Diallo untuk bermain di Olimpiade Tokyo 2020. Menurutnya, ini akan menjadi pengalaman penting bagi mereka. Bailly dan Amad Diallo akan mewakili Pantai Gading di Olimpiade Tokyo 2020 yang dimulai pada Jumat 23 Juli 2021. Pantai Gading tergabung di grup D bersama dengan Brazil, Jerman, dan Arab Saudi. Setan Merah sebenarnya bisa saja tidak mengizinkan Eric Bailly dan Amad Diallo berlaga di Olimpiade Tokyo sebab turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Namun, Solskjaer mengaku tidak bisa menghalangi anak asuhnya untuk membela negaranya. Ia juga menyadari bermain di Olimpiade untuk negaranya adalah impian mereka. AS Roma menang 10-0 di laga uji coba. AS Roma sukses menang besar di pertandingan uji coba pertamanya bersama dengan Jose Mourinho. Roma mengalahkan tim seri D Montecatini Calcio dengan skor telak 10-0. Pertandingan uji coba melawan Montecatini digelar di pusat latihan AS Roma. Laga ini menjadi debut Roma bersama dengan Jose Mourinho. Roma sendiri direncanakan akan menjalani 6 pertandingan uji coba selama pramusim. Berikutnya, mereka akan melawan Ternana pada tanggal 18 Juli. AS Roma akan memulai Liga Italia 2021-2022 dengan menjamu Fiorentina pada 22 Agustus di Stadion Olimpico. Mulai 2022-2023 Serie A larang jersey warna hijau. Kompetisi Serie A memutuskan mengeluarkan aturan baru untuk musim 2022-2023. Mulai musim itu, klub-klub Serie A tidak akan bisa lagi memakai seragam warna hijau. Menurut laporan Football Italia, munculnya larangan itu didorong oleh perusahaan televisi. Mereka khawatir seragam warna hijau akan membuat pemain tampak membaur dengan warna lapangan. Meski perubahan aturan ini tidak akan menjadi masalah besar untuk sebagian besar klub Serie A, namun hal itu tentu menjadi masalah tersendiri bagi Sassuolo. Seperti diketahui, Sassuolo memiliki seragam kandang garis-garis warna hijau dan hitam. Sejauh ini, belum diketahui bagaimana aturan baru itu akan berpengaruh terhadap seragam Sassuolo. Tawaran pertama Chelsea untuk Haaland ditolak Borussia Dortmund. Chelsea kabarnya sudah bergerak untuk mendapatkan jasa Erling Haaland. Namun, dilansir oleh Sky Sport bahwa tawaran pertama The Blues untuk Haaland langsung ditolak oleh Borussia Dortmund. Tawaran itu sendiri tidak diketahui jumlah nominalnya. Namun, Chelsea dikabarkan turut menyodorkan sejumlah pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Nama Tammy Abraham dan Callum Hudson-Odoi kabarnya masuk dalam rencana Chelsea untuk mendapatkan Erling Haaland. Manajemen Dortmund sendiri memang bersikukuh mempertahankan Erling Haaland pada musim ini sebab pemain yang musim lalu mencetak 41 gol itu masih masuk dalam rencana Borussia Dortmund. Dortmund kabarnya tak ingin kehilangan bintangnya lagi setelah Jadon Sancho dipastikan akan hengkang. Winger asal Inggris itu sudah sepakat pindah ke Manchester United di musim panas ini. Real Madrid masih tunggu tawaran MU untuk Varane. Rafael Varane menjadi salah satu pemain yang cukup kencang dibicarakan pada bursa musim panas ini. Bek Real Madrid itu dikabarkan segera hengkang dari Santiago Bernabeu. Kontrak Varane di Real Madrid sebenarnya baru akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Akan tetapi, sang pemain tidak ingin memperpanjang kontraknya dan memilih untuk mencari klub baru. Manchester United pun menjadi yang paling kencang dikaitkan dengan bek berpaspor Prancis itu. Kepindahan Varane ke Old Trafford bahkan kabarnya akan terjadi dalam waktu dekat. Akan tetapi, hal itu ternyata belum sepenuhnya benar. Dilansir oleh Goal bahwa pihak Real Madrid dikabarkan masih menunggu tawaran resmi dari Setan Merah untuk pemainnya tersebut. PSG tawarkan gaji tinggi, Mbappe tetap ingin hengkang.
PSG bakal melakukan segala cara untuk mempertahankan bintang mereka Kylian Mbappe, terlebih setelah mengetahui sang pemain mendapatkan godaan dari sejumlah tim papan atas di musim panas ini. Raksasa Prancis itu kabarnya bakal menawarkan Mbappe gaji yang fantastis. Meski belum ada bocoran mengenai jumlahnya, langkah itu dinilai cukup tepat untuk memukul mundur tim peminat. Beberapa sumber mengatakan bahwa Mbappe akan menerima gaji yang setara dengan Neymar. Seperti diketahui, winger asal Brazil itu menjadi pemain dengan gaji tertinggi di PSG. Akan tetapi, usaha PSG itu nampaknya tidak berhasil. Dilansir dari Marca, bahwa langkah tersebut diyakini tidak cukup ampuh untuk merubah keinginan sang pemain bergabung ke Real Madrid. Perpanjang kontrak di Napoli Di Lorenzo buat MU gigit jari. Pupus sudah harapan Manchester United untuk bisa mendapatkan jasa Giovanni Di Lorenzo pada musim panas ini. Pasalnya, Di Lorenzo telah resmi memperpanjang masa baktinya bersama Napoli. Kabar tersebut diumumkan oleh manajemen Napoli melalui akun Twitter mereka. Di Lorenzo sendiri memperpanjang durasi kontraknya bersama dengan Napoli selama 5 musim, atau tepatnya hingga musim panas 2026. Kabar ini tentu bukan yang diharapkan oleh manajemen Manchester United. Pasalnya, Setan Merah memang menaruh ketertarikan pada Di Lorenzo untuk direkrut pada bursa musim panas ini. Ketertarikan MU pada Di Lorenzo sebenarnya memang tidak terlalu mengejutkan. Terlebih, Di Lorenzo sendiri memang tampil sangat luar biasa bersama dengan timnas Italia di gelaran Piala Eropa 2020. Arsenal tertarik rekrut Tammy Abraham dari Chelsea. Masa depan Tammy Abraham di Chelsea saat ini memang sedang terombang-ambing. Ia pernah menjadi andalan di era Frank Lampard, namun saat ini situasinya berubah drastis sejak kedatangan Thomas Tuchel. Baru-baru ini, Sky Sport mengklaim bahwa Chelsea telah mempertimbangkan untuk menawarkan Tammy Abraham ke Borussia Dortmund. Ia akan menjadi bagian dari kesepakatan transfer Erling Haaland. Kini, dilansir oleh Football London bahwa Arsenal melihat peluang untuk merekrut sang striker. Manajemen Arsenal percaya Tammy Abraham memiliki masa depan yang cerah dan bisa menjadi andalan klub. Arsenal memang sedang mencari striker muda untuk proyek jangka panjang. Pasalnya, The Gunners dikabarkan akan melepas Alexander Lacazette yang sudah mengalami penurunan performa. Pandemi Corona buat Real Madrid rugi 5,1 triliun. Pandemi virus corona telah membuat klub-klub sepak bola di dunia pontang-panting. Beberapa di antaranya dikabarkan karena tidak adanya pemasukan dari tiket penonton dan sponsor yang pergi. Real Madrid menjadi salah satu klub yang terkena dampak besar. Dilansir dari Marca, sejak Maret 2020, Real Madrid telah kehilangan uang sebesar 300 juta euro atau setara dengan 5,1 triliun rupiah. Namun pada Juni lalu, Los Blancos juga telah melaporkan laba bersih sebesar 122 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah. Artinya, Madrid masih mampu mendapatkan laba meski mengalami kerugian besar. Meski begitu, pihak klub diyakini masih akan mencoba belanja di musim panas ini. Nama Kylian Mbappe masih menjadi prioritas pertama untuk menambah daya gedor lini serang. Langkah Diego Costa ke Bologna terhalang sang pelatih. Seperti diketahui, Diego Costa sudah tidak mempunyai klub sejak Januari 2021. Hal ini setelah sang striker dengan Atletico Madrid sudah sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih awal. Dilansir oleh Football Italia bahwa Costa sudah siap untuk melakoni debutnya di Serie A bersama dengan Bologna. Kontraknya akan berlangsung selama 2 musim dengan upah senilai 2,5 juta euro per tahun. Namun, pelatih Bologna Sinisa Mihailovic dikabarkan membatalkan seluruh ide tersebut. Ia menolak untuk membawa pemain berusia 32 tahun itu ke dalam skuadnya. Hingga kini, belum jelas mengapa Mihailovic menolak kehadiran Diego Costa. Akan tetapi, sang pemain memang memiliki banyak rekam jejak bertikai dengan pelatih dan rekan satu tim selama karirnya. Barcelona minta 2 pemain Atletico untuk tukar Griezmann. Gosip kepulangan Griezmann ke Atletico kini semakin kencang terdengar. Beberapa hari lalu, kabarnya Barcelona dan Atletico sudah membuka pembicaraan terkait pertukaran Griezmann dengan Saul Niguez. Namun, menurut laporan dari Sky Sport, Barcelona tidak puas dengan pertukaran pemain secara langsung. Mereka merasa yakin harga jual Griezmann bisa lebih tinggi daripada Saul. Untuk itu, Barca menuntut Atletico membayar 15 juta euro ditambah dengan Saul untuk mendapatkan Griezmann. Masalahnya, Atletico saat ini sedang mengalami masalah finansial akibat pandemi. Kini, Blaugrana siap menerima 2 pemain Atletico sebagai ganti kepergian Antoine Griezmann. Saul jadi pemain pertama, sedangkan slot pemain kedua bisa diisi oleh Mario Hermoso atau Renan Lodi.